Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semua dalam keadaan baik ya? Senang bisa bertemu lagi. Kita akan melanjutkan topik kita dari pertemuan minggu lalu. Kalau ada yang masih ingat, ya kita minggu lalu membahas mengenai manajemen waktu. Pertemuan kali ini Ibu buka dengan mengajak anak-anak menyaksikan video berikut ini. Bagaimana menaklukkan dunia walaupun hanya di rumah saja. Selamat menyaksikan. The U.S. has the highest rate of increase in the world, and our numbers. Health workers diagnosed with the virus represent 14% of all those cases. And unemployment claims are higher than they have ever been in our history. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. I've been a Navy SEAL for 36 years. Every morning, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. The corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, but the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us, will apply equally to all. At times, it will test you to your very core. It will be painful. It will be discouraging. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moments. But changing the world can happen anywhere, and anyone can do it. It is the power of hope, the power of one person. One person can change the world by giving people hope. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. If you do these things, and what started here will indeed have changed the world. Apa yang bisa kamu pelajari dari video ini? Pesan apa yang ingin disampaikan lewat tayangan yang sudah kamu saksikan tadi? Ya, benar. Seluruh dunia dalam keadaan sama. Semua orang harus diam di rumah. Diam di rumah dalam jangka waktu yang lama membuat kita merasa sangat bosan. Rasa bosan yang sudah sangat menyiksa. Bila kita diam saja, perasaan bosan itu tidak akan hilang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ayo, bangkit, rencanakan sesuatu untuk mengisi waktu di rumah. Rencanakan sesuatu yang bermanfaat dan menambah makna bagi diri kita. Untuk itu, kita perlu punya kemampuan membuat to-do list yang efektif. To-do list adalah bagian dari manajemen waktu. Apa itu to-do list? Seperti yang telah dijelaskan, to-do list adalah sekumpulan daftar tugas yang sudah direncanakan untuk diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Bagaimana membuat to-do list yang efektif?
Berikut ini ada beberapa langkahnya. Langkah pertama, buat to-do list pada malam sebelumnya. Saat malam adalah saat menceklis to-do list di hari tersebut. Setelah melakukannya, kita bisa langsung membuat to-do list untuk hari esok. Setelah mereview to-do list sebelumnya, akan memudahkan mengurutkan prioritas jika ada tugas yang belum diselesaikan di hari sebelumnya. Langkah yang kedua, mengurutkan berdasarkan prioritas. Agar efektif, to-do list sebaiknya disusun berdasarkan urutan prioritas. Tugas yang dianggap paling mendesak diurutkan pertama agar lebih mudah diingat dan menjadi fokus. Langkah ketiga, memberi penjelasan rinci di setiap tugas. Misalnya, menghafal pelajaran biologi. Tulislah secara terinci apa saja yang menjadi target, seperti menghafal biologi bab 1 sampai bab 2. Jangan hanya menuliskan menghafal biologi saja, karena justru akan membuat bingung dan tidak terarah, yang hasilnya nanti hanya membuang-buang waktu saja. Langkah keempat, hanya membuat tugas atau menuliskan tugas yang bisa dilakukan. Pastikan bahwa tugas yang ditulis benar-benar penting dan bisa dikerjakan. Memaksakan memasukkan tugas yang sudah pasti tidak bisa dikerjakan akan berdampak buruk seperti stres dan juga perasaan gagal karena banyak yang harus dikerjakan. Langkah kelima, metode 1-3-5. Maksudnya adalah menetapkan satu prioritas pekerjaan yang paling penting, lalu 3 tugas umum atau standar, dan 5 tugas-tugas kecil. Langkah keenam, memperkirakan waktu penyelesaian tugas. Agar efektif, dalam to-do list harus sudah dipertimbangkan waktu pengerjaannya. Apakah bisa diselesaikan dalam hari bersangkutan atau hanya berapa persennya saja. Dengan membuat perkiraan waktu, kalian bisa memperkirakan berapa jam jika semua tugas ingin diselesaikan. Jika melebihi waktu harian, tentu harus ada yang diprioritaskan atau mempertimbangkan mengerjakannya sebagian dahulu. Langkah ketujuh, menuliskan to-do list dengan menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah menjadi pemicu diri untuk dengan serius mengerjakan. Bisa juga kalau perlu ditambahkan kata-kata penyemangat seperti alasan mengapa hal tersebut harus dikerjakan. Contoh, jika ingin mengerjakan artikel, jangan hanya tulis artikel, tetapi menjadi kerjakan artikel. Jadi, to-do list adalah alat perintah buat diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu. To-do list